Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita hari ini tentang pengukuran erosi. Minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang perbedaan antara pengukuran dan prediksi erosi, dan saya juga sudah menyinggung sedikit mengenai beberapa metode pengukuran erosi yang kurang lebih ada 4, tapi kali ini saya hanya akan fokus ke 2 metode saja yang saya anggap paling rumit, yaitu metode peta kecil dan metode DAS. Perhatikan bahwa materi yang lebih lengkap saya siapkan dalam handout yang bisa kalian unduh di bagian bawah setelah video ini. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya punya satu tayangan yang menarik yang saya download dari YouTube. Mari kita simak bersama. A quarter acre of crop sits in the heart of Columbia, Missouri, surrounded by medical buildings, parking garages, busy streets, and residence halls. Many drive by without any awareness of the significance of the site, the Dooley Miller erosion plots. It all started in 1915 when undergraduate student R.W. McClure asked a question of his professor: how much water runs off after intense rainfall? That was such a good question that M.F. Miller said, let's go find out. So they established 4 plots, measured erosion. McClure performed his study on a small piece of land on the College of Agriculture's horticulture farm, which at the time bordered the whole south side of the University of Missouri campus. 101 years ago, this was a horticulture farm, 40 acres of grapevines and fruit trees. And at the heart of that were several acres of these erosion plots. This study became the first experiment in the United States to measure soil runoff and erosion. The following year, graduate student R.M. Vivquain installed 4 plots on the site and measured soil loss. These initial experiments sparked intense curiosity among researchers. Professor Frank Dooley was one of them. In 1917, Dooley transformed the original plots into 7 6x90-foot test plots. These test plots were used for long-term research and are the plots we see today on the campus of the University of Missouri. For the next 23 years, researchers used the plots to collect and measure runoff water and sediment. The remaining topsoil was removed in 1940. From then until 1985, the plots were used in a new phase to study how well eroded plots can recover after losing topsoil. The studies found that it is possible to restore much of the soil productivity loss with the use of fibrous-rooted plants and a well-balanced fertility program. The Dooley Miller plots have a tremendous impact nationally. When Hugh Hammond Bennett came to visit these plots in the 1920s, he was so impressed that said, this is what we need to do, that he replicated these plots at 19 locations across the United States, and that research, that data is the basis of forming the Soil Conservation Service, which is now the Natural Resource Conservation Service. Collected data from the plots were also used to develop the Universal Soil Loss Equation, an algorithm widely used to estimate soil erosion. Most importantly, the results of the plot studies cultivated an awareness of the impact of cropping practices. Growers of all kinds learned that good land stewardship preserves the growing capability of soils. As the University of Missouri expanded over the years, buildings like the University Hospital soon covered the land around the plots. Now we're down to less than a quarter acre. That small piece of land, a registered National Historic Landmark, was named the Dooley Miller Erosion Plots in 1988 to honor the remarkable pioneering research of these early soil scientists. So the next time you visit the university's campus in Columbia, take a moment to stop by, smell the corn, and appreciate all the knowledge that came out of the Dooley Miller erosion plots. Ya, demikian tadi video tentang sejarah pengukuran erosi dan prediksi erosi. Jadi kita tidak pernah menyangka ya bahwa dari suatu pertanyaan yang menarik dilontarkan oleh seorang mahasiswa S1 diperoleh suatu metode untuk kemudian mengukur erosi dan kemudian itu distandarkan dalam suatu formulasi matematika yaitu Universal Soil Loss Equation yang sampai sekarang masih diterima dan digunakan untuk memprediksi erosi. Dan yang perlu kalian ingat ketika kita melihat video tersebut bahwa tanah atau apa yang terjadi terhadap kelestarian tanah itu sangat tergantung dari bagaimana tindakan yang kita berikan kepada tanah tersebut.
Ya, kita lanjutkan ke metode peta kecil. Di metode peta kecil ada 3 komponen utama yang harus dipasang jika kita ingin menerapkan sistem ini untuk melakukan pengukuran erosi. Pertama adalah peta kecil itu sendiri, yang di atasnya bisa ditanami tanaman vegetasi asli atau tanaman pertanian. Kemudian yang kedua adalah bak penampung, yang dimensinya akan disesuaikan dengan dimensi dari peta kecil, tapi biasanya memiliki tinggi sekitar 10 cm dan lebar 20 cm. Karena bak penampung ini cukup kecil, maka kelebihan dari air yang bisa saja meluap dalam suatu hujan yang deras itu akan dialirkan ke komponen ketiga, yaitu drum penampung air. Nah, drum penampung air ini letaknya harus dipasang di daerah dengan ketinggian yang lebih rendah daripada peta kecil maupun bak penampung air. Berikut adalah kelemahan dan keunggulannya, sebagaimana kita tahu bahwa ini hanya bisa dilakukan di musim hujan. Kemudian yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pengolahan tanah dan perlakuan terhadap vegetasi yang tumbuh di atasnya itu agak sulit karena ukuran petak yang sesuai namanya, petak kecil. Tapi ini merupakan metode yang paling mendekati keadaan sebenarnya, dan kita harus berterima kasih kepada metode ini karena adanya metode ini kita tidak perlu repot-repot untuk selalu memasang peta kecil karena kita bisa mendasarkan pendugaan erosi dengan rumus Usler yang sudah saya jelaskan sedikit minggu kemarin. Beberapa materi tentang metode peta kecil secara lebih lengkap bisa kalian lihat di materi printout, dan yang ingin saya fokuskan di sini adalah bagaimana caranya kalian menghitung aliran permukaan dan juga erosi atau tanah yang hilang dari peta kecil. Untuk menghitung aliran permukaan, maka kita perlu mengukur jumlah aliran permukaan dengan menggunakan alat penakar volume air dalam bak, dan juga kita memasang penggaris untuk mengukur tinggi air di dalam drum. Kemudian pengukuran ini dilakukan jam 7 setiap hari apabila hari sebelumnya terjadi hujan. Dan berikutnya perlu diperhatikan bahwa mengukur air dalam bak dan drum itu tanahnya tidak boleh terangkut bersama air. Artinya harus ada periode pengendapan terlebih dahulu. Dan terakhir, setiap pengukuran itu dilakukan selama 1 hari hujan. Jadi, jika di atasnya itu ditanami tanaman semusim, misalkan kacang tanah 90 hari, maka aliran permukaan di setiap hari hujan itu dijumlahkan selama 90 hari periode tersebut. Tapi kalau tidak ada hujan, berarti hari tersebut ditandai sebagai hari dengan aliran permukaan 0 atau tidak ada aliran permukaan. Berikut ini saya akan memberikan contoh soal. Coba diperhatikan dengan seksama. Pada suatu petak percobaan, ukuran bak penampung adalah panjang 200 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 25 cm. Bak tersebut memiliki 7 lubang yang masing-masing mengalirkan air ke satu drum penampung yang diameternya adalah 56 cm. Pada satu pagi, tinggi air dalam drum adalah 15 cm. Pertanyaannya, berapa aliran permukaan runoff dari petak tersebut? Ini adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita menghitung volume bak, yaitu panjang kali lebar kali tinggi, 200 dikali 30 dikali 25 cm. Dan hasilnya adalah 150.000 cm3. Ingat kembali bahwa 1 liter itu setara dengan 1000 cm3, sehingga didapati hasil 1 liter adalah 150.000 cm3 atau setara dengan 150 liter. Selanjutnya adalah hitung banyaknya air dalam bak atau drum, di mana tinggi air itu adalah 15 cm dan diameternya adalah 56 cm, berarti jari-jarinya adalah diameter dibagi 2 atau setara dengan 28 cm.
Berarti volume air, ingat kembali rumus dari tabung adalah PR kuadrat T atau 3,14 dikali 28 pangkat 2 dikali 25 yang hasilnya adalah 36.945 cm kubik atau dibulatkan menjadi 37 liter. Langkah ketiga, ingat bahwa ada 7 lubang yang masing-masing mengalirkan air ke satu drum, artinya ada 7 drum. Sehingga jumlah air yang meluap adalah 7 dikali 37 liter sama dengan 259 liter. Ini cuma contoh ya, jika hanya ada satu lubang, maka tidak perlu dikalikan 7, tapi langsung dikalikan 1 saja atau sama dengan jumlah yang sudah kita hitung sebelumnya. Kemudian yang terakhir, maka aliran permukaan adalah jumlah dari air volume bak ditambah total semua yang ada di dalam drum penampung atau 150 liter ditambah 259 liter menghasilkan 409 liter. Dan misalkan setelah didiamkan dan ditiriskan hingga tidak ada lagi air yang menetes, berat tanah dari dalam bak diketahui 30 kg dan dari masing-masing drum diperoleh rata-rata sebanyak 2 kg. Jika diambil 30 gram tanah sebagai sampel dan dikering ovenkan, kemudian beratnya menyusut menjadi 25 gram, berapa banyak tanah yang tererosi jika kadar lunas tanah atau kadar air tanahnya adalah 60%. Oke, untuk menyelesaikan persoalan ini, yang pertama kita harus menghitung total tanah basah. Jadi total tanah 30 kg ditambah 2,7 kg. Oke, jadi ini total tanahnya 30 kg, karena ada 7 drum, berarti dikalikan dengan 7 di sini. Oke, hasilnya adalah 44 kg. Yang kedua, kita hitung berat tanah kering oven. Berat tanah kering oven itu didapat dari 25 dibagi 30, atau total kering oven dibagikan dengan berat tanah sampel dikalikan dengan total tanahnya. Oke, itu adalah 36,67 kg. Dan selanjutnya, hitung berat tanah untuk kadar air tanah 60%. Ingat kembali, rumus untuk menghitung kadar air tanah adalah berat air dibagi berat kering oven dikali 100. Oke, berat air dibagi berat kering oven dibagi 100. Berat air artinya selisih antara berat basah dikurang dengan berat kering ovennya atau air yang menguap ketika dikering ovenkan. Dan kita tidak tahu berapa beratnya, tapi kita punya informasi kadar air tanah. Jadi 60% sama dengan nilai ini 36,67 sebagai pembilang, kemudian ada 100%. Penyebut, maaf. Kemudian tinggal kita kalikan silang dan hasilnya kita dapatkan 22 kg. Berarti berat tanah kadar air sebanyak 60% adalah 36,67 ditambah 22 ini menjadi 58,67 kg. Oke, itu tadi cara untuk menyelesaikan Sekarang ada soal. Sekelompok mahasiswa melakukan percobaan pengukuran erosi metode petak kecil. Panjang petaknya adalah 22 meter dengan kemiringan 9%. Tanaman yang digunakan adalah tanaman semusim. Ukuran bak menampung adalah lebar 40 cm dan tinggi 20 cm. Panjangnya bagaimana? Panjangnya itu sama dengan panjang petak atau 22 meter atau 220 cm. Jika jumlah lubang ke drum adalah sebanyak 7 buah dan diameter dari drum peluap adalah 32 cm, maka berapa liter runoff? Maka berapa liter runoff yang terjadi bila air di dalam drum peluap setinggi 24 cm.
Kemudian berapa kilogram berat kering erosi yang terjadi? Bila berat tanah basah di dalam bak adalah 50 kg dan di dalam drum adalah 10 kg. Catatannya, berat tanah kering gravitasi adalah 30 gram. Setelah di-ovenkan, dia menjadi 20 gram dengan kadar lengas 60%. Nah, ini adalah soal yang perlu kalian jawab di lembar evaluasi hari ini. Silahkan dipilih jawaban A, B, C, D, dan tinggal di-submit. Kemudian kita akan lanjutkan ke metode yang berikutnya. Ya. Sebelumnya saya ingatkan kembali beberapa informasi pentingnya, dan jangan lupa bahwa ini adalah soal untuk lembar evaluasi hari ini atau yang saya hitung sebagai tugas. Oke, kita lanjutkan ke metode yang berikut, yaitu pengukuran erosi. Jadi untuk metode DAS, ini di sebelah kiri adalah contoh dari daerah aliran sungai. Tentu saja daerah aliran sungai ini luasannya jauh lebih luas daripada sekedar petak kecil. Jadi kita mengambil sampel yang ada di outlet dan beberapa tempat yang bisa kita anggap mewakili dari DAS tersebut. Nah, untung saat ini sistem komputasi sudah berkembang sedemikian maju sehingga metode ini biasanya tidak perlu lagi dilakukan secara manual, tapi bisa kita menggunakan program komputer yang digunakan untuk menghitung erosi di wilayah daerah aliran sungai. Jadi itu sudah mengintegrasikan model matematika atau rumus-rumus dan juga ada sistem informasi geografi yang bisa langsung dipetakan. Nah, sebagai contoh di video ini adalah Nah, sebagai contoh di video ini adalah model IBER menghitung konsentrasi sedimen dan juga erosi yang terjadi di suatu wilayah, dan sebelah kiri itu adalah konsentrasi sedimen dan sebelah kanan itu adalah erosi yang terjadi. Jadi yang sebelah kanan itu diukur dalam satuan meter, sementara yang sebelah kiri itu diukur dalam satuan gram per liter. Oke. Dan ini sudah cukup umum untuk, maksudnya model-model sejenis ini sudah cukup umum digunakan untuk prediksi erosi maupun prediksi banjir, karena banjir terutama yang terjadi dalam waktu cepat itu juga bisa kita anggap sebagai proses yang memindahkan sedimen. Manfaat dari model-model erosi ini sangat banyak karena kita lantas bisa melakukan perencanaan untuk mengurangi terjadinya tingkat bahaya dari erosi maupun banjir, misalkan dengan menerapkan sand pocket dan sebagainya, atau kantong penangkap sedimen dan sebagainya, supaya reservoir atau bendungan itu tidak terkontaminasi oleh sedimen. Atau bisa juga kaitannya dengan banjir. Berikut saya berikan contoh dari penerapan model banjir lahar, karena lahar itu biasanya terjadi di gunung api dan biasa prosesnya sangat cepat, bisa kurang dari 1 jam. Jika kalian lihat di sebelah kiri itu panel teratas adalah 4.800 detik 4.800 detik setelah terjadinya hujan. Dan di sini ada 3 skenario. Yang pertama, kita membangun dam. Dan dam ini sama seperti bendungan ya, tapi bentuknya lebih kecil. Nah, dam ini ada 3 skenario. Yang pertama, kita tidak memiliki dam sama sekali. Kemudian yang kedua, tipe yang di kolom tengah itu adalah tipe dam tertutup. Dan yang ketiga itu adalah tipe dam yang hanya ada celahnya saja. Dan kalau kita lihat di sini bahwa yang tidak memiliki dam sama sekali itu memiliki aliran permukaan atau banjir yang lebih cepat sampai ke wilayah hilir. Sementara di tempat yang ada bak penampung dam tertutup dan juga dam yang hanya ada celahnya itu, dia memiliki
laju aliran permukaan yang lebih lambat. Itu artinya ada selisih sekitar hampir 2000 detik bagi mereka yang ada di wilayah hulu untuk mengungsi agar tidak terjadi banjir. Dan ini adalah salah satu manfaat yang bisa kita dapat dari melakukan pemodelan dan kemudian mengaitkannya dengan sistem pencegahan banjir ataupun sistem pencegahan erosi yang bisa mengkontaminasi bendungan kita. Nah, demikian perkuliahan kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan lembar evaluasi dan sampai berjumpa di praktikum maupun perkuliahan yang akan datang. Terima kasih.